Merekrut karyawan adalah suatu tugas yang cukup krusial untuk setiap perusahaan atau organisasi karena masa depan perusahaan bergantung pada aktivitas ini. Tugas merekrut orang-orang yang memiliki kualitas tidaklah mudah. Sebuah interview merupakan komponen yang sangat penting dalam proses seleksi karena perekrut harus secara teliti menyadari dan menggali lebih dalam mengenai keterampilan, sikap, perilaku, dan kemampuan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelamar yang mungkin saja sesuai dengan perusahaan dan posisi yang dicari. Hai, saya Reskiani Mas Bakar. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang wawancara, rekrutmen, dan behavioral event interview. Pada topik wawancara rekrutmen dan behavioral event interview kali ini, ada beberapa presentasi yang akan kita bahas, yaitu menemukan pelamar yang sesuai, bagaimana mempersiapkan wawancara, bagaimana memperoleh informasi tentang pelamar, melaksanakan wawancara, dan mengevaluasi wawancara. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah memperkenalkan prinsip-prinsip dasar wawancara rekrutmen karyawan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai penempatan pelamar yang memiliki kualitas, mempersiapkan proses rekrutmen, mengumpulkan dan meninjau informasi pelamar, struktur wawancara, melakukan wawancara, dan juga mengevaluasi wawancara. Kita mulai dari bagaimana menemukan aplikan calon karyawan yang sesuai dengan standar spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan yang diinginkan pada posisi tertentu. Pada media atau tempat dalam menemukan aplikan ada 3 yang umum, yaitu job career, staffing firm, dan bisa juga melalui sumber internet atau elektronik. Untuk job career fairs menghadiri karir expo yang diselenggarakan biasanya di kampus, mall-mall, kota besar yang bertepatan dengan kegiatan-kegiatan pertemuan atau konferensi, kontak personal, membuat stand-stand yang atraktif dan menggunakan media promosi seperti brosur, tote bag, pulpen yang terdapat nama perusahaan beserta kontak yang dapat dihubungi sehingga memungkinkan para pelamar dengan mudah mengetahui perusahaan dari mana dan memudahkan pelamar menghubungi perusahaan Anda. Yang kedua yaitu staffing firm adalah perusahaan terkadang memutuskan untuk menggunakan pihak ketiga atau biasa disebut dengan agen rekrutmen atau agen perekrut, agen tenaga kerja atau perusahaan outsourcing untuk menempatkan pelamar yang berkualitas dan mungkin juga untuk melakukan wawancara di screening awal. Pemilihan perusahaan semacam ini dilakukan untuk mencari calon pekerja atau calon karyawan. Diperlukan kehati-hatian sebab menentukan tingkat keberhasilan dan kesesuaian perusahaan atau organisasi Anda dan posisi yang ingin dilamar. Sumber yang ketiga yaitu sumber dari internet atau elektronik yang dapat diakses untuk memperoleh pelamar berkualitas, misalnya melalui website kampus, organisasi keagamaan, grup alumni, komunitas warga setempat, komunitas anak muda, dan partai politik. Selanjutnya, bagaimana mempersiapkan wawancara? Kunci dari suksesnya suatu proses seleksi dan wawancara adalah rencana yang matang. Pada bagian ini kita akan melihat dengan meninjau undang-undang ketenagakerjaan dan juga bagaimana menganalisis profil pelamar, serta mengukur keinginan dari pelamar.
Dalam melakukan wawancara rekrutmen, perlu dipersiapkan terlebih dahulu pemahaman yang tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan review terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena dengan memahami dan mengikuti peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan baik akan berdampak pada keberlangsungan bisnis dan juga tentunya pada proses wawancara yang akan dilakukan. Yang berikutnya adalah menganalisis profil pelamar, yakni melakukan analisis menyeluruh untuk mengembangkan profil pelamar berbasis kompetensi pada posisi yang dituju. Profil ini biasanya memuat keterampilan khusus, kemampuan, pendidikan, pelatihan, pengalaman, tingkat pengetahuan, karakteristik personal, dan hubungan interpersonal yang memungkinkan seorang pelamar untuk memenuhi persyaratan di posisi tersebut. Proses ini juga harus sejalan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar menghindari timbulnya sindrom bird of feather, yakni perekrut lebih condong atau memiliki ketertarikan pada pelamar yang memiliki kesamaan dengannya. Pertumbuhan organisasi yang kian pesat mendorong penggunaan teknik seleksi behavioral based atau teknik seleksi berbasis perilaku untuk memastikan bahwa masing-masing interviewer memberikan pertanyaan kepada pelamar sesuai dengan profil pelamar tersebut. Wawancara berbasis perilaku bertumpu pada dua prinsip yang saling berkaitan, yaitu perilaku masa lalu terkait situasi pada pekerjaan tertentu adalah prediktor terbaik untuk perilaku masa depan dan kinerja di masa lalu adalah prediktor terbaik untuk kinerja di masa depan. Interviewer meminta interviewee untuk menjelaskan situasi di mana mereka menunjukkan keterampilan yang spesifik dan kemampuan mereka. Teknik wawancara berbasis perilaku berusaha untuk mengungkapkan potensi dari seorang pelamar pada situasi yang sudah terjadi, bukan bagaimana mereka akan berperilaku pada situasi di masa depan. Teknik berbasis perilaku ini dimulai dengan sebuah kebutuhan dan analisis mengenai posisi yang kosong untuk menentukan perilaku mana yang penting dan dibutuhkan untuk melakukan posisi tertentu. Yang utama atau yang menjadi fokus dalam behavioral based interview ini adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pengalaman atau peristiwa yang telah dialami oleh kandidat, bukan pada peristiwa yang akan terjadi. Sehingga yang akan nampak dilihat adalah pengalaman atau solusi atau situasi dan bagaimana ia menyelesaikan permasalahan dalam menghadapi situasi tersebut, situasi yang sudah dilakukan di masa lalu. Beberapa organisasi juga mengembangkan metode trait-based system atau talent-based system yang lebih mengedepankan sifat spesifik dibandingkan perilaku. Jadi sifat-sifat spesifik yang kemudian menjadi fokusnya adalah bagaimana dengan achievement-nya, pencapaiannya, ambisi, inisiatif, listening-nya, motivasi, tanggung jawab, dan responsibility-nya. Behavioral event interview merupakan metode yang tepat dalam memprediksi perilaku kandidat dengan melihat perilaku di masa lalu. Jadi, wawancara ini adalah wawancara berbasis perilaku dengan melihat pengalaman atau peristiwa yang telah dialami oleh kandidat, bagaimana ia mengalami peristiwa tersebut dan bagaimana ia mengatasi peristiwa tersebut, sehingga menjadi dasar bagi interviewer untuk melihat prediksi perilaku kandidat ke depan.
Pertanyaan-pertanyaan dalam behavioral interview ini didasarkan pada perilaku yang bervariasi. Tentunya disesuaikan dengan kriteria atau kompetensi apa yang dibutuhkan pada jabatan atau posisi ini. Dan metode ini berdasarkan hasil penelitian dinilai sangat efektif, sehingga banyak digunakan dan sudah sangat ramai digunakan pada wawancara rekrutmen. Behavioral Event Interview pertama kali diperkenalkan oleh Flanagan di tahun 1954. Hal yang mendasari dari behavioral interview bahwa kejadian-kejadian penting atau critical incident dalam hidup seseorang merupakan gambaran kompetensi seorang individu. Behavioral event interview ini merupakan wawancara biografis yang terstruktur yang digunakan untuk membuat proses interview lebih terstandarisasi dan sama bagi semua aplikan. Karakteristik behavioral event interview kita kenal dengan singkatan STAR, yaitu situation, S, T adalah task, A adalah action, dan R adalah result. Pada aspek situasi, yang ditanyakan adalah situasi atau tugas yang telah diselesaikan, jenis situasi dan konteks dari situasi tersebut. Yang terkait dengan task adalah tugas spesifik yang perlu untuk diselesaikan ketika itu. Dan action adalah tindakan yang dilakukan oleh interviewee atau kandidat pada suatu peristiwa atau pengalaman tertentu. Dan yang terakhir adalah apa hasil dari tindakan tersebut, apa yang dicapai, dan pada akhirnya peristiwa itu berakhir seperti apa. Situation, task, action, result ini adalah bagian atau elemen yang menjadi karakteristik dari behavioral event interview. Beberapa contoh misalnya pertanyaan-pertanyaan pada situasi. Bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda berada pada kondisi di mana ide atau pendapat Anda bertentangan dengan pendapat kelompok? Itu misalnya contoh pertanyaan-pertanyaan pada aspek situasi. Untuk task, pertanyaan yang diajukan bisa seperti ini. Saat peristiwa tersebut, apa peran Anda? Karena ini berkaitan dengan apa yang menjadi tugas spesifik yang dilakukan oleh kandidat ketika itu. Yang ketiga, action. Pertanyaan yang bisa berkaitan dengan action misalnya, dalam kondisi saat ide Anda bertentangan tersebut, apa tindakan yang Anda lakukan ketika itu? Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan action. Dan pertanyaan yang berkaitan dengan result, misalnya dari tindakan yang Anda lakukan tadi, bagaimana hasilnya? Apa yang dicapai? Akhirnya seperti apa? Nah, itu adalah contoh untuk pertanyaan yang berkaitan dengan result. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan behavioral event interview. Yang pertama, proses interview dilakukan secara private karena behavioral event interview menggali pengalaman yang telah dilakukan atau peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh aplikan, sehingga dengan proses interview secara private, interviewee akan merasa nyaman untuk mengemukakan pengalaman atau peristiwa yang telah ia lalui. Yang kedua adalah perlunya ada guide interview. Guide interview ini menjadi penting
terkait dengan behavioral event interview adalah aspek-aspek atau hal-hal apa saja atau kompetensi apa saja yang perlu digali dalam interview ini yang berkaitan dengan job desk ataupun posisi yang dilamar. Pertanyaan yang pendek tetapi jelas, padat, singkat, dan jelas tentu adalah pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Yang keempat adalah siapkan beberapa pertanyaan yang cukup rumit sehingga memungkinkan interviewee untuk berpikir, dan perlu ditekankan bahwa peristiwa yang diceritakan adalah peristiwa yang masih diingat dengan jelas atau peristiwa yang terbaru. Tetap memberikan komentar dan sikap tubuh yang netral, ini adalah etika dalam interview manapun. Dan sebaiknya memiliki catatan karena penting sekali untuk menuliskan evidence dari perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh aplikan pada situasi tertentu. Berikutnya adalah setiap respon diberikan skor tersendiri dan ada waktu jeda untuk proses wawancara, serta diberikan kesempatan bagi aplikan untuk bertanya. Kesempatan ini biasanya diberikan pada akhir sesi wawancara. Apa yang diinginkan pelamar dalam sebuah posisi dan karir? Pelamar di masa sekarang sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Dulu, pelamar tertarik pada pekerjaan tetap dan kesempatan karir. Namun sekarang, zaman now, pelamar lebih tertarik pada reputasi daripada hanya sekedar merek atau nama perusahaan. Pelamar sekarang juga lebih tertarik pada lingkungan dan bagaimana budaya organisasi atau perusahaan. Bagaimana program mentoring yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Bagaimana pelatihan stres, bantuan biaya, dan kesempatan berkarir. Pelamar juga mencari informasi mengenai posisi dan organisasi sebelum mengikuti wawancara. Tenaga kerja baru sepenuhnya memahami bahwa terdapat keragaman di tempat kerja. Mereka terbuka untuk bekerja dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, mulai dari perbedaan pendidikan, usia, ras, dan etnis. Dari segi politik dan geografis hanya menimbulkan sedikit hambatan, karena sekarang ini banyak yang berpergian, belajar, atau bekerja di luar negeri. Apa yang pelamar inginkan dalam sebuah wawancara? Pelamar berekspektasi bahwa interviewer memiliki sikap ramah, penuh perhatian, sensitif, hangat, jujur, antusias, berterus terang, menarik, dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi para pelamar. Pelamar tidak ingin berada dalam tekanan dan terganggu. Mereka lebih memilih interviewer untuk bertindak dan berbicara secara natural tanpa membaca pertanyaan. Pelamar ingin para interviewer memberikan pertanyaan yang relevan, pertanyaan terbuka, dan memberikan mereka peluang untuk mengekspresikan diri. Pelamar menyukai interviewer yang memberikan batasan untuk pengungkapan diri pada saat wawancara berlangsung. Hal ini untuk menghindari teralihnya fokus pembicaraan. Pelamar juga menginginkan informasi detail terkait posisi yang ditawarkan dan informasi tentang organisasi atau perusahaan. Berikutnya adalah memperoleh informasi tentang aplikan atau pelamar. Memperoleh informasi tentang pelamar dapat kita lihat dari berbagai sumber. Pertama yaitu kita bisa melihat dari formulir aplikasi. Formulir aplikasi bentuk tradisional sebaiknya dihindari. Formulir tersebut biasanya memuat pertanyaan terkait gender, ras, usia, etnis, kebangsaan, status perkawinan, karakteristik fisik, riwayat kriminalitas, riwayat mengikuti wajib militer, dan juga foto.
Sebaiknya formulir aplikasi menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup yang sama dengan pertanyaan pada saat wawancara. Sediakan tempat yang sesuai untuk kandidat dalam menjawab pertanyaan di formulir aplikasi tersebut. Sumber yang berikutnya adalah cover letter atau yang kita sebut dengan surat lamaran. Cover letter ini merupakan kontak awal antara aplikan dengan perusahaan. Pada umumnya, cover letter ini sudah berlaku secara luas atau sudah memiliki template umum yang banyak digunakan oleh orang-orang pencari kerja. Cover letter ini mengungkap tingkat ketertarikan aplikan terhadap posisi atau organisasi yang bersangkutan. Di dalamnya juga biasanya berupa penggambaran terhadap kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh kandidat. Cover letter perlu ditulis secara profesional dengan memperhatikan ejaan, susunan kalimat, dan tanda baca. Biasanya para interviewer tidak terlalu menggunakan sumber ini sebagai sumber utama dalam mendapatkan informasi terkait aplikan sebelum wawancara dimulai. Sumber lain selain cover letter dan formulir aplikasi yang bisa interviewer gunakan sebagai informasi awal adalah resume. Bagi interviewer, sebaiknya membaca terlebih dahulu resume dari aplikan sebelum melakukan wawancara. Membaca resume di hadapan pelamar biasanya kurang menunjukkan ketidaksiapan sebagai seorang interviewer. Apakah tujuan karir yang ditulis pelamar sesuai dengan profilnya? Jika seperti itu, maka perlu untuk mengukur seberapa baik pendidikan pelamar, pelatihan, dan pengalaman yang dituliskan dalam resumenya. Jadi di dalam resume ini biasanya pelamar sudah menuliskan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang telah ia peroleh, sehingga ini menjadi informasi buat interviewer untuk memastikan seberapa baik pendidikan pelamar, pelatihan, maupun pengalaman yang telah ia tuliskan dalam bentuk wawancara. Interviewer harus cermat dalam melihat resume sebab cukup banyak pelamar yang berbohong terkait resume mereka. Jadi cenderung melebih-lebihkan informasi yang ada di dalam resume. Survei menemukan bahwa sebanyak 73 responden mengakui bahwa mereka berbohong dalam menulis resume mereka. Kebohongan-kebohongan ini meliputi aspek misalnya riwayat universitas, pengalaman, tahun kerja yang tidak akurat, lalu kemudian tanggung jawab pekerjaan sebelumnya yang terlalu dilebih-lebihkan, achievement atau pencapaian atau prestasi kerja sebelumnya itu juga terlalu dilebih-lebihkan, mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang bertanggung jawab dalam tim dan lain sebagainya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi interviewer dalam membaca resume aplikan. Sumber yang lain yang dapat dijadikan acuan atau informasi bagi interviewer sebelum melakukan interviewee adalah letter of recommendation atau surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini kekurangannya kadang dianggap tidak objektif sehingga tidak dijadikan sebagai komponen utama dalam menilai atau mengetahui informasi tentang kandidat. Surat rekomendasi dianggap tidak objektif karena seringkali mengandung pendapat atau hal-hal informasi yang baik-baik saja. Jarang yang mengandung pendapat negatif. Aplikan mengetahui orang yang dapat memberikan rekomendasi dengan menambahkan sedikit informasi yang baik tentang dirinya. Dan biasanya orang-orang yang terpilih untuk memberikan rekomendasi adalah orang-orang yang dapat menjamin informasi yang diberikan. Perusahaan akan meminta izin terlebih dahulu kepada aplikan jika ingin menghubungi pemberi rekomendasi. Jika kemudian dianggap perlu untuk melakukan komunikasi dengan pemberi rekomendasi, maka
Interviewer akan meminta izin terlebih dahulu kepada aplikan untuk bertanya atau melakukan komunikasi dengan pemberi rekomendasi. Ada lagi yang disebut dengan tes yang terstandarisasi. Behavioral based interview dianggap akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan tes yang terstandarisasi. Tes ini sudah banyak diadministrasikan secara online, tetapi juga beberapa perusahaan masih tetap menggunakan secara manual. Terdapat beberapa tes yang umum digunakan dalam proses rekrutmen, yaitu aptitude test, yang mengidentifikasi kemampuan potensi karyawan, dan memprediksi seberapa baik atau cepat seseorang belajar tentang tugas-tugas pada posisi yang akan diisi. Personality test, yaitu tes-tes kepribadian melalui sifat dan tipe kepribadian, misalnya MBTI test. Ada lagi yang disebut dengan basic skill test atau tes keterampilan dasar. Ini biasanya mengukur keterampilan matematika, keterampilan pengukuran, keterampilan membaca, dan sebagainya. Ada yang namanya juga integrity test atau tes kejujuran. Tes kejujuran ini didesain untuk mengukur etika kejujuran dan integritas pelamar. Yang terakhir adalah integrity interview. Ini mengukur kejujuran atau integritas dari aplikan. Sebagian besar pelamar menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, karena dengan melalui media sosial, perusahaan mendapatkan informasi dan gambaran mengenai kehidupan pelamar. Media sosial mampu memberikan informasi seberapa besar pelamar dengan budaya organisasi atau budaya perusahaan, melalui kebiasaan, motivasi, sikap, dan apa yang menjadi rencana aplikan di masa mendatang.